Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri sekalian, kita tahu bahwa Cina adalah pasar media terbesar di dunia yang menghasilkan lebih dari 24 miliar dolar pada tahun 2009. Ini juga memberi kesempatan luas bagi Cina untuk melakukan publisitas, salah satunya pada kampanyenya ke luar negeri. Maka dari itu kami akan membahas topik yang urgent tentang peran media massa sebagai sarana publisitas pada kampanye citra nasional Cina di Amerika Serikat, yang diambil dari jurnal Experience China, National Image Campaign in the United States. Tak lupa kami perkenalkan dari tim Sun Crystal yang beranggotakan saya sendiri Satria Maulana Putrandia, kemudian Martia Gubitasari, dan yang terakhir yaitu Senda Ayu Bidari. Di dalam penyampaian presentasi ini, kami memberi 4 pokok bahasan atau bisa disebut konten. Yang pertama terkait fenomena terjadinya kampanye citra nasional Cina, kemudian fakta-fakta terkait, dan yang ketiga pemecahan masalah atau tindak lanjut dari kekurangan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau hasil pembahasan. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke fenomena. Nah, dari jurnal kita melihat bahwa fenomena ini diawali dari diproduksinya film People Capture. Lalu film ini dipromosikan di tengah jantung kota New York, Amerika Serikat, melalui 6 layar elektronik tersebut. Nah, hal ini menandakan bahwa Cina sudah melakukan peralihan ke pasar bebas. Dan ini juga mengindikasikan bahwa Cina sudah mulai terbuka kepada dunia. Nah, semuanya ini kemudian dikemas dalam publisitas tersebut. Baik, selanjutnya adalah teori. Sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan dan juga fakta-fakta yang akan dijelaskan, kami menggunakan beberapa teori. Yang pertama, teori Kotler tentang publisitas, dan yang kedua, teori Kotler dan Armstrong tentang target market. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke inti. Setelah memahami teori dan mengaitkannya dengan fenomena yang ada, kami menemukan bahwa dalam publisitas ini, Cina belum memiliki target market yang spesifik. Padahal seperti yang kita ketahui betul ya, bahwa Amerika itu memiliki beragam kelompok atau golongan. Nah, yang pastinya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda pula. Lalu sebenarnya untuk siapa sih Cina melakukan publisitas tersebut? Apakah untuk audiens yang berorientasi pada politik atau justru pada audiens yang berorientasi pada ekonomi? Selanjutnya beralih dari target market, kami juga menemukan bahwa pesan dan informasi dalam publisitas ini tidak komprehensif dan pastinya masih samar atau belum terarah kepada titik tertentu. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah pesan ini merupakan sebuah ajakan Cina, terkhusus ajakan kepada Amerika untuk mengunjungi negara tersebut, atau justru Cina ingin mempersuasi investor dari negara asing, khususnya Amerika Serikat, untuk bisa menanamkan modalnya di negara tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tidak ada tagline yang menarik dari iklan. Nah, tagline di sini sangat penting karena tagline dapat membantu konsumen untuk terus mengingat brand atau citra yang sudah ada. Tetapi yang dilakukan oleh Cina ini, kampanye citra nasional Cina ini relatif flat dan juga tidak berkesan. Padahal tagline ini dapat membantu menghidupkan citra yang sudah ada. Baik, yang selanjutnya adalah nomor 4 dengan tujuan iklan tidak tersirat secara deskriptif melalui tulisan, narasi, dialog, ataupun visual. Di sini, Cina ingin mempengaruhi sikap orang-orang Amerika Serikat dengan menyiarkan iklan. Tetapi tujuan iklan yang mereka siarkan tidak tersampaikan dengan jelas. Apakah tersirat secara deskriptif ataupun tersirat secara visual? Nah, hal tersebut penting untuk diperhatikan karena sebagian besar orang-orang Amerika Serikat tidak mengerti, tidak mengetahui apa makna dan apa tujuan dari iklan yang Cina siarkan ini. Fakta-fakta fenomena yang terakhir yaitu pemilihan tokoh yang kurang tepat. Karena ditayangkan di luar negara asalnya, Cina seharusnya selektif dalam pemilihan pemeran, baik yang punya reputasi internasional
atau figur dari Amerika Serikat sendiri. Karena dalam menyampaikan pesannya secara luas, diperlukan sosok yang bisa mempengaruhi halayak umum, yaitu mulai dari artis ataupun influencer. Baik, setelah fenomena dan fakta-fakta yang ada telah dijabarkan, kita masuk ke dalam pemecahan masalah. Yang pertama, pemilihan target market yang sesuai dan terfokuskan. Yang kedua, pemerintah seharusnya mendesain publisitas melalui pesan yang detail dan juga informatif. Dan yang ketiga, Formula 5W dan 1H sebagai poin utama yang wajib dimuat dalam publisitas melalui media massa. Kaitannya dengan peran media massa pada kampanye citra nasional Cina di Amerika Serikat, maka dengan jelas dapat disimpulkan dengan 2 poin. Yang pertama, walaupun permasalahan yang ada menunjukkan adanya propaganda, utamanya secara ekonomi dan politik, sejak kunjungan kenegaraan Cina ke Amerika Serikat. Cina sudah menggunakan iklan sebagai media massa yang mempunyai nilai guna tinggi bagi negaranya untuk membantu Cina dalam mengkampanyekan citra nasionalnya di Amerika Serikat sendiri. Dan yang terakhir yaitu media massa sebagai strategi pemasaran berpengaruh signifikan pada kampanye citra nasional di Amerika Serikat. Dan yang terakhir kami lampirkan sumber pembahasan atau daftar pustaka yang kami pakai. Harapannya, pembahasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Dewan Juri maupun pendengar lainnya, sehingga dapat membuka wawasan seluas-luasnya. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.